إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya dan tidak pernah bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat yang telah diberikannya kepada setiap hamba-Nya. Dan di antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat diberikannya keistiqamahan. Nikmat diberikannya untuk tetap bersabar dalam kondisi berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia butuh perjuangan dan dia butuh kesabaran. Maka ketika seorang tidak berjuang dan tidak bersabar di dalam menjalani ini semua, maka dia akan tergelincir dengan sendirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mulai kembali kajian kita dengan pembahasan silsilah tauhid. Dan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, kita membahas kitab yang kelima dari kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab silsilah yang pernah kita bahas di tempat ini. Dan inilah kitab yang kelima, yaitu kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat di dalam memahami tauhid, menyingkap kekeliruan, kesalahpahaman, atau menyingkap tipuan-tipuan dari orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dalam permasalahan tauhid. Dan kitab ini termasuk kitab yang bagus, yang sangat baik untuk dikaji dan sangat penting untuk diketahui isi daripada kitab ini. Maka malam ini adalah malam perdana, malam pertama kita mengkaji kitab Kasyfus Syubhat. Dan saya harapkan antum semua memperhatikannya dengan baik, mencatat hal-hal yang penting untuk dicatat, baik dari segi pendalilan yang bersumber dari Al-Quran atau dari Sunnah atau dari aqwal para ulama, maka dicatat dan difahami. Dan ini bagian dari perjuangan kita di dalam belajar.
juga perjuangan kita di dalam meneruskan dakwah ini. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya saya memberikan sedikit nasihat yang berkaitan tentang dakwah ini. Bahwasanya setiap kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah harus diimani dan harus dipercayai dan harus diterima, dan tidak boleh seorang itu menolak ataupun menolak dengan cara mencari-cari dukungan agar pembelaannya terhadap hal yang tidak ia inginkan tersebut berhasil tercapai. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya sami'na wa ata'na dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dakwah ini akan tetap berjalan dan harus terus berjalan dan harus terus diperjuangkan. Dan seorang yang berdakwah, seorang yang memulai dakwah, dia harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdakwah tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, karena dakwah ini adalah dakwah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memeliharanya, Allah yang akan melindungi, dan Allah akan membela orang-orang yang membela dakwah ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada siapapun kebenaran dan jangan pernah takut. Sampaikan dan bongkar semua kesalahan dan kesesatan orang-orang yang kita ketahui, dan berikan pencerahan kepada orang lain sehingga orang lain dapat mendapatkan pencerahan tersebut dan mendapatkan ilmu yang baik. Dan jangan pernah takut. Suatu ketika pernah ditanyakan oleh Imam Ahmad, yaitu Muhammad bin Bundar. Dia bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Imam Ahmad, aku takut untuk menyampaikan ataupun memberitahukan kesesatan si fulan kepada orang banyak. Aku enggak berani untuk menyampaikan kesalahan dan kekeliruan si fulan kepada manusia." Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? "Wahai Muhammad bin Bundar, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu an-nasu al-haq?" Kalau sekiranya engkau diam dan aku juga diam, maka kapan orang-orang akan mengetahui kebenaran? Kalau semuanya diam, aku diam dan engkau diam, kapan orang awam, kapan orang yang jahil dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil? Kapan? Kalau semuanya diam. Maka harus disampaikan walaupun itu pahit. Ya, dan kita harus menanggung resikonya. Dan kita harus siap sebagaimana kesiapannya para sahabat, sebagaimana kesiapannya para anbiya, sebagaimana kesiapannya para ulama di dalam menjalankan agama ini. Dan jangan takut. Makanya ketika ada seorang yang datang kepada Al-Imam Yahya bin Ma'in, orang ini mengatakan kepada Yahya bin Ma'in, "Wahai Yahya bin Ma'in, apakah engkau enggak takut? Apakah engkau tidak takut kepada orang-orang yang engkau kritik nantinya akan menjadi musuh bagimu di akhirat?" Engkau enggak takut? Ini orang-orang yang kau kritik ini nanti akan jadi musuh di akhirat. Maka engkau enggak takut? Apa jawab Imam Yahya bin Ma'in? "Sekiranya kalau orang-orang yang aku kritik ini menjadi musuhku di akhirat, itu jauh lebih aku senangi, jauh lebih aku cintai daripada yang menjadi musuhku Nabi sallallahu alaihi wasallam." Orang yang aku kritik, kalau dia nanti menjadi musuhku, dia marah kepadaku di akhirat, itu jauh lebih aku senangi daripada yang menjadi musuhku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Yahya bin Ma'in mengatakan, ketika Nabi SAW nanti akan mengatakan kepada aku, "Kenapa engkau tidak membela sunnah?
Kenapa engkau lebih membela sunnahnya si fulan? Kenapa engkau lebih membela dia? Kenapa engkau tinggalkan sunnahmu? Kenapa engkau diam? Tidak mengingatkan manusia kepada kebatilan. Kata Yahya bin Ma'in, aku lebih takut kalau sekiranya Nabi SAW yang menjadi musuhku dan Nabi bertanya seperti itu di hadapanku, apa yang akan aku jawab? Aku lebih membela dan lebih mendukung orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebenaran harus kita terima. Dan mungkin tidak semua perkara kita sampaikan. Dilihat situasi dan kondisi. Dan di sana ada uslub berdakwah, metode, cara bagaimana seorang itu berdakwah, bagaimana cara orang itu menyampaikan. Ada diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka juga harus diperhatikan dalam berdakwah, dalam menyampaikan hal-hal yang semestinya disampaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akan kita sampaikan semuanya. Apa yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, yang tertera dalam kitab ini akan kita sampaikan. Dan insyaAllah semuanya adalah al-haq yang kita barengi, yang kita dasari dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini harus kita sampaikan agar semuanya tahu, ya. Agar semuanya kenal bagaimana tauhid yang benar, bagaimana sunnah yang benar, bagaimana praktek yang benar dalam mengamalkan ajaran Nabi SAW. Bukan hanya sekedar pengakuan dan bukan hanya sekedar mengaku-ngaku bahwasanya dia umat Nabi namun tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku aku ahlus sunnah, aku berada di atas sunnah, namun tidak pernah mempelajari sunnah. Atau dia mengatakan kami ahlus sunnah, tapi dia orang nomor satu yang meninggalkan sunnah. Maka kita tidak perlu pernyataan-pernyataan seperti itu, enggak? Ya. Enggak perlu pengakuan, itu enggak penting. Ya, pengakuan itu kalau ingin kau tunjukkan dengan pengamalan. Tunjukkan dengan bukti, yaitu amal. Karena Allah yang akan melihat amalmu. Dan Allah tidak melihat ilmu ataupun pengakuanmu. Tapi yang Allah lihat adalah amal. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian kita dengan pembahasan kitab Kashfus Syubhat. Namun sebelum kita memasuki tema yang berkaitan dengan kitab ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan muqaddimah, yaitu muqaddimah mengenal siapa yang mengarang kitab ini. Kenapa kitab ini bisa ditulis? Apa tujuan muallif? Apa tujuan pengarang menulis kitab ini? Dan sedikit banyaknya kita harus mengenal siapa pengarangnya, siapa penulis kitab ini, bagaimana pemahamannya, bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia belajar sehingga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena ada orang yang belajar apa? Kashfus Syubhat. Siapa yang karang? Enggak tahu, pokoknya Kashfus Syubhat. Atau belajar Kashfus Syubhat, syarahnya siapa? Siapa yang menjelaskan? Siapa yang mensyarah kitab tersebut? Dia enggak tahu. Maka harus tahu. Sebelum kita mendalami isinya, harus tahu terlebih dahulu siapa yang mengarang kitab ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah ini, tulisan ini yang diberi judul Kashfus Syubhat, menyingkap syubhat, kerancuan dalam memahami tauhid, atau syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dalam permasalahan tauhid, yang ditulis oleh seorang imam mujaddid, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan sebutkan namanya yang agak sedikit menyebutkan nasab beliau. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Mushrif At-Tamimi An-Najdi. Beliau asli orang Najd.
dan beliau termasuk imam min a'immatis sunnah, termasuk imam-imam yang berada di atas sunnah. Beliau dilahirkan di negeri Uyainah, dan negeri Uyainah ini dia adalah kampung ataupun kota yang terletak di utaranya Riyadh. Di utaranya Riyadh. Dan di sanalah berkumpul keluarganya beliau rahimahullah. Jadi beliau lahir di Uyainah, yaitu di sebelah utaranya Riyadh, dan di sanalah keluarga beliau. Kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah. 1206 Hijriyah ini wafatnya beliau. Berarti antara 1115 Hijriyah sampai 1206 Hijriyah ini sekitar berapa tahun? 90 tahun. Kurang lebih umur beliau 90 tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihabiskan untuk agamanya. Dihabiskan untuk dakwah ini. Sebagaimana Nabi SAW menghabiskan umurnya untuk dakwah dan untuk ilmu ini. Pasti kalau kita hitung-hitung, beliau sudah meninggal berapa ratus tahun yang lalu? 1206 Hijriyah. Sekarang 1439, sekitar 200 tahun yang lalu. 133 tahun yang lalu. 233 tahun yang lalu beliau wafat. Dan ini sudah melewati 2 qurun dan masuk qurun yang ke-3. Dan beliau rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh tumbuh dari keluarga yang berilmu semuanya. Ayahnya seorang alim, kakeknya seorang alim, bahkan mufti ketika itu. Kakeknya adalah Sulaiman, seorang yang alim. Beliau terlahirkan dari keluarga yang alim pula. Bahkan paman-paman beliau rahimahullah ini semuanya orang alim, para ulama. Kayak beliau juga belajar bersama keluarganya. Pertama kali beliau belajar itu bersama ayahnya. Bahkan menghafal Al-Quran itu bersama ayahnya. Dan beliau menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun sudah hafal Quran. Sebelum umur 10 tahun sudah hafal Quran. Bukan mulai hafal Quran, sudah hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Kita mungkin umur 10 tahun mulai pun belum, tapi beliau rahimahullah sudah selesai. Sebagaimana Imam Syafi'i juga seperti itu, umur 10 tahun sudah hafal Quran Imam Syafi'i. Umur 15 tahun sudah menghafal Muwatta Imam Malik, mujalladat, jilid-jilid. Di para ulama. Dan dia juga belajar dengan paman-pamannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga belajar dengan paman-pamannya. Dari kecil belajar dengan paman-pamannya. Dan dia sibuk terus belajar Al-Quran. Bahkan di umur yang setelah dia menghafal Quran, dia langsung berkecimpung dalam mempelajari ilmu tafsir dan hadis. Langsung. Setelah hafal Quran yang sudah di kepala, maka dia belajar tafsirnya dan mempelajari hadis, dan di situ dia mulai mempelajari tafsir dan mulai memperbanyak hafalan hadisnya setelah menghafal Al-Quran. Maka kita yang pertama kali kalau ingin menghafal Al-Quran dulu, kemudian setelah hafal Quran baru hafal silsilah hadis. Kalau mau berbarengan boleh juga hafal Quran, hafal hadis, namun sulit, berat. Orang mau selesaikan hafalan Quran dulu. Makanya ketika teman-teman kita ketika belajar di Yaman, mereka pertama kali orang-orang yang baru yang belajar sampai ke Yaman, kata Syekh belajar Al-Quran dulu. Belajar
belajar tajwid, belajar tahsin dulu. Jangan belajar kitab-kitab besar dulu, belajar itu dulu. Karena kedepannya orang-orang yang belajar ini akan menjadi dai. Gimana seorang dai menyampaikan ayat Quran tapi salah? Ketika dia ceramah menjadi khatib salah mengucapkan ataupun menyampaikan ayat, aib. Seorang khatib salah penyampaiannya, salah makhrajnya, atau jadi imam salah, aib. Maka yang pertama kali harus dipelajari Al-Quran. Kemudian bahasa Arab dan pelajari kitab-kitab akidah. Kemudian menghafalkannya, selesai hafal hadis. Dimulai dari yang ringan-ringan, hadis 40, naik lagi hadis 100, naik lagi Umdatul Ahkam. Ada 430 atau 450 hadis. Naik lagi Bulughul Maram, ada 1500 hadis. Naik Riyadhus Shalihin, ada 2000 hadis. Naik Lu'lu'ul Marjan, naik Sahih Muslim, naik Sahih Bukhari, hafal Kutubus Sunan. Jadi silsilah. Dan yang paling ajaibnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa, sehingga para ulama pun di masanya itu kagum terhadap beliau. Setelah menghafal Quran, belajar tafsir, tidak cukup dengan itu, beliau melanjutkan perjalanannya untuk rihlah, pergi belajar, dan meninggalkan keluarga dan negerinya, keluar negeri. Dan dia ketika itu sebelum pergi berpergian dulu untuk menunaikan haji, Syekh. Setelah pulang dari haji, beliau singgah di Madinah dan berjumpa dengan beberapa para ulama yang ada di Madinah dan belajar bersama ulama-ulama yang ada di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi. Terkhusus beliau belajar bersama Syekh Abdullah bin Ibrahim. Syekh Abdullah bin Ibrahim ini dulu di masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ahli fikih dan ahli usul. Dan Syekh Abdullah bin Ibrahim ini juga orang Najd juga. Sama-sama orang Najd. Kemudian juga beliau belajar bersama seorang muhaddis yang bernama Muhammad Hayah, Syekh Muhammad Hayah As-Sanadi, dan mengambil periwayatan hadis dari beliau bersanad. Kemudian setelah itu dia kembali ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama melanjutkan belajar lagi. Lihat para ulama belajar terus, rihal terus, safar terus dalam belajar. Walam yaktafi bihadza, dan belum cukup dengan itu. Kemudian dia bersafar ke negeri Al-Ahsa. Negeri Ahsa ini sebelah timurnya negeri Najd. Sebelah timurnya negeri Najd. Dan di sana ada para ulama yang bermadhab Hanbali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah belajar kepada mereka. Dan di antaranya belajar kepada Syekh Muhammad bin Fairuz wa Abdul Wahhab bin Fairuz. Dan juga mengambil ilmu dari Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Ahsa'i. Asli orang timur dari negeri Najd. Dan tidak cukup dengan itu semua, beliau juga bersafar melanjutkan belajarnya kemana? Ke Irak. Luar biasa, ke Irak, jauh itu. Basrah. Di negeri Basrah. Dan dia belajar kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i dan yang lainnya. Dan tidak cukup dengan itu, setelah ke Irak beliau melanjutkan ke Syam. Namun dalam perjalanan ke Syam beliau letih, lelah, dikarenakan cuaca ketika itu tidak baik, tidak mendukung untuk melakukan perjalanan jauh. Akhirnya beliau kembali lagi ke kampung halamannya. Dan ketika sudah belajar ke sana kemari dan mendapatkan ilmu yang banyak, akhirnya beliau kembali ke kampung halaman. Ngapain kembali ke kampung halaman? Dakwah kampung halaman. Sunnahnya itu seperti ini. Belajar, keluar,
Baliknya kemana? Dakwahnya di tempat di mana dia dilahirkan. Jangan ke tempat yang lain. Antum orang Langsa, belajar ke Madinah, pulang dakwah di Langsa. Jangan orang Langsa dakwah di Jawa. Jangan tinggalkan ini kampung antum, selamatkan di sini, dakwah di sini. Walaupun nanti banyak tawaran di sana sini, tawaran. Saya mau berjuang di kampung halaman saya. Ini komitmen seperti ini harus ada. Ya, mungkin di antara kita ada yang mau belajar keluar. Kembalinya kemana? Kembali kemari, berjuang di sini. Ya. Mungkin kalau sudah banyak da'inya, oke lah. Tawaran di luar. Atau dia nggak diterima di sini, mungkin diusir, dakwahnya nggak berjalan di sini, oke. Tapi kalau selama orang-orang teman-teman yang mendukung di sini, maka dakwah di sini. Ya. Ini yang terbaik seperti ini. Para ulama seperti itu mereka. Ya. Belajar bersama syekh di mana, di negeri mana, pulang dakwah di kampungnya. Buka markis, buka pondok, buka pesantren, buka ma'had. Bina anak-anak muda, bina anak-anak kecil dari kecilnya, diajarkan Al-Quran, diajarkan akidah yang benar, ya, menghafalkan hadis dan lain sebagainya. Ya, ini beliau. Dan ketika pulangnya beliau rahimahullah ke kampung halamannya, itu melihat kebiasaan-kebiasaan orang kampung yang tidak sesuai dengan syariat, langsung dibantah. Tapi dibantah dengan hikmah, dengan adab yang baik. Dengan apa? Didatangi pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya, dinasihati dari tokoh-tokohnya, diberikan masukan, diajak siapa yang dekat dengan tokoh-tokohnya, didatangi, dakwah. Dan beliau rahimahullah nggak pernah bisa diam kalau masih ada orang yang berbuat syirik, masih ada orang yang berbuat kebid'ahan, masih ada ajaran-ajaran baru yang tersebar yang tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau nggak tahan, ya, didakwahkan, disampaikan sedikit demi sedikit. Ya, sehingga dakwah itu berkembang di masa beliau rahimahullah ta'ala, dan sampai sekarang ini bisa dirasakan hasilnya. Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, melalui perjuangannya para ulama dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berangkat dari himmah, dari keinginan yang kuat, dari azam yang kuat, dan dari kesabaran yang tinggi, dan dari keikhlasan yang luar biasa. Dan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab ketika berdakwah, beliau niatnya itu bukan ingin mengumpulkan jamaah sebanyak-banyaknya, bukan. Bukan ingin mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya agar ikut beliau, tapi beliau menyampaikan gigih, dengan kegigihan yang luar biasa dalam menyampaikan kebenaran. Engkau mau ikut, alhamdulillah. Enggak, Allah iftah alik. Ya. Kau mau ikut, silakan. Kalau enggak, semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah bukakan jalan yang lain. Ya. Semoga Allah memberikan hidayahmu melalui orang lain. Ya. Jadi dakwah Ahlussunnah ciri khasnya bukan ingin mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya dan membesar-besarkan suara. Nah, kajianku lebih banyak hadirinnya, pengikutku lebih banyak, bukan itu. Tapi ciri khas kajian Ahlussunnah, dia mengajarkan tauhid, mengajarkan kebenaran. Ada orang ikut, alhamdulillah. Enggak ada, enggak masalah. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Ya. Walaupun celaan, cercaan tetap ada. Ya. Penghinaan, kemudian lecehan, fitnah dan lain sebagainya tetap ada. Maka seorang harus bersabar di atas itu semua. Dan begitulah perjalanan para ulama dalam mencari ilmu. Sehingga ketika masa dakwahnya, dia berdakwah juga dia menulis. Dan di antara karangan-karangan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab adalah Kashfus Syubhat, kitab yang kita karang ini. Ini karangan beliau yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ini dikarang oleh beliau, tulisannya tipis saja, enggak banyak, sekian lembar cuman. Ya, tipis, cuman ini disyarah, ini penjelasannya. Ya. Kalau matanya ini hanya tipis. Kenapa beliau mengarang kitab ini? Beliau ingin membongkar semua syubhat-syubhat orang-orang munafik yang ada di zaman beliau dan orang-orang musyrik tentang permasalahan tauhid. Kenapa? Beliau ketika berdakwah
kepada orang-orang awam, kemudian orang awam juga diracuni oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik tentang syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Orang awam bingung. Kemudian al-imam ingin berjuang dalam dakwahnya, selain berdakwah di hadapan umat juga berdakwah dengan tulisan. Dan ini banyak dilakukan oleh para imam. Mengarang kitab, mengarang tulisan dan disebarkan di tengah-tengah umat agar mereka baca, agar mereka mengetahui. Di antara kasyf syubhat. Kemudian di antara karangan beliau adalah tafsir Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ditafsirkan oleh beliau. Tafsir surah Al-Fatihah. InsyaAllah akan kita bahas. Mungkin kitab itu akan kita bahas, tafsir Al-Fatihah. Isi kandungan Al-Fatihah apa? Semuanya adalah permasalahan tauhid, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, komplit di dalam surah Al-Fatihah. Cuman kita kurang merenungi, kurang mempelajari. Namun dibahas oleh para imam, itu luas sekali makna dalam surah Al-Fatihah itu. Kemudian juga karangan beliau tafsir kalimatut tauhid yang sudah pernah kita bacakan, kita ajarkan, kita sampaikan di sini. Kurang lebih sekian bulan, sekian pertemuan. Kemudian juga kitab beliau yang beliau karang, kitab Al-Kabair. Beliau juga punya kitab Al-Kabair. Kemudian juga beliau punya kitab Usulul Iman, landasan-landasan dalam iman. Usulul Islam, landasan dalam Islam juga beliau punya. Kemudian kitab yang termasuk kitab terpopuler yang punya beliau adalah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Ini para ulama banyak memuji kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan kata para ulama, min a'zamil kitab tauhid, kitab yang paling agung di antara Kitabut Tauhid adalah kitab tauhidnya karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang disusun dengan 66 bab. Yang disusun oleh beliau 66 bab, isinya apa? Quran dan hadis semuanya. Enggak ada kalam beliau di situ. Dalam Kitabut Tauhid matanya itu Al-Quran dan hadis semuanya. Dan tidak ada ucapan beliau. Mulailah para ulama mensyarah, di antaranya cucu beliau sendiri yang mensyarah Kitabut Tauhid. Keluarlah kitab Fathul Majid dan yang lain-lain. Jadi karangan beliau banyak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memandang dan melihat bagaimana perjuangan para ulama dalam memperjuangkan ilmu ini luar biasa, maka kita harus mengikuti perjuangan beliau, mereka semuanya. Walaupun tidak percis seperti itu, paling tidak kita berusaha untuk belajar, untuk berdakwah semampu kita. Yang intinya dakwah itu dengan ilmu, dilandaskan dengan ilmu, bukan dengan perasaan dan lain sebagainya. Nah, jadi beliau berdakwah di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menganut ajaran yang murni dari a'immah terdahulu. Dari a'immah terdahulu yang ditinggalkan oleh salafus salih, kemudian turun kepada a'immah berikutnya, seperti Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim, kemudian murid dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Imam Al-Mizzi dan yang lainnya, sampai kepada Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sehingga ajaran-ajaran tersebut disampaikan oleh ulama terdahulu sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dakwahkan kepada manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah dakwah Allah yang harus disampaikan. Dan dalam dakwah perlu adanya kejujuran. Seorang muballigh, seorang dai, kalau dia tahu itu kebenaran, walaupun bertentangan dengan kebiasaan masyarakatnya, maka dia harus sampaikan kebenaran sesuai dengan kebenaran itu. Enggak boleh dia kemudian dia tinggalkan atau dia cari dukungan-dukungan agar yang bertentangan dengan Al-Quran ini bisa tidak jadi disampaikan. Ini enggak boleh.
Maka yang benar tetap benar harus disampaikan. Jangan takut nanti kalau saya sampaikan kebenaran nggak ada lagi yang mau ngaji sama saya. Kalau saya sampaikan begini dan begini, nanti masyarakat tidak mau lagi mendukung saya, tidak mau lagi berpihak kepada saya. Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, akan hilang jabatan saya. Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, orang-orang pada benci dengan saya. Ya ikhwah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyampaikan yang benar itu benar, sehingga orang-orang ketika itu membenci kepada Nabi SAW dan menuduh Nabi yang bukan-bukan. Lantas Nabi SAW bersabar dan hanya berdoa. Bahkan ketika banyak para anbiya dan termasuk Nabi Muhammad SAW ketika disakiti, beliau tidak pernah membalas. Bahkan ketika dizalimi, kata beliau apa? Allahumma ighfir li ummati fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umat-umatku karena sungguhnya mereka enggak tahu. Walaupun dizalimi. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tetap harus disampaikan. Dan kita bukan mencari suara. Yang kita cari adalah kebenaran. Ya. Dan kita sampaikan adalah kebenaran dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dan yang kita harus mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita ambil satu poin saja dari kitab ini. Kita masuk sedikit dari kitab ini. Beliau rahimahullah sebelum masuk dalam tema, beliau mendahului tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dianjurkan kepada siapapun ketika dia mengarang, ketika dia menulis risalah, menulis kitab, hendaknya sebelum memulai dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Itu termasuk mengikuti ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai setiap Al-Qur'an dengan bismillah. Mengikuti juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali ingin menulis surat atau setiap kali ingin menulis risalah, beliau itu menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya seorang itu menulis Bismillahirrahmanirrahim? Apa pentingnya? Yang pertama, hikmah di balik Bismillahirrahmanirrahim, at-tabarruk biha li'annaha kalimatun mubarakah. Yang pertama, hikmah di balik menulis Bismillahirrahmanirrahim, kita ingin mendapatkan keberkahan. Ingin mendapatkan keberkahan dari tulisan itu, dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga tulisan ini bermanfaat, mendapatkan keberkahan, dapat keberkahan. Kemudian kita menulis Bismillahirrahmanirrahim untuk apa? Sebagai bentuk meminta pertolongan dan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menulis risalah ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena karangan-karangan atau tulisan-tulisan risalah-risalah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahiya naqisah. Risalah tersebut, tulisan tersebut ada sisi kurangnya. Ada yang kurang dalam tulisan tersebut. Bahkan di sini Syekh Fauzan menyebutkan la khaira fiha. Syekh Shalih Fauzan agak sedikit keras dalam masalah ini. Orang yang menulis risalah tidak mendahulukan bismillah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan keberkahan dari Allah dan tidak meminta bantuan dengan bismillah ini, kata beliau hafizahullah taala, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada tulisan itu. Tidak ada kebaikan dalam tulisan itu. Maka tulis Bismillahirrahmanirrahim, mengarang atau mengirim surat kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada adik kita, kepada kakak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagaimana Nabi mengirim surat kepada Raja Herakl. Bismillahirrahmanirrahim, untukmu Raja Herakl dari Muhammad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini ada sedikit nahwu, ya. Jadi kita akan sampaikan bismillah
Bismillahirrahmanirrahim, yaitu maksudnya asta'in wa atabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta ampun, aku memohon bantuan dan memohon keberkahan. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi jarul majrur muta'alliq bi mahdhuf taqdiruhu asta'in wa atabarruk bi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata bismillah itu bismillahi aktub, bismillahi aqra, bismillahi udarris. Dengan menyebut nama Allah aku membaca, dengan menyebut nama Allah aku makan, dengan menyebut nama Allah aku mengajar. Ya. Dan Allah di situ lafaz jalal. Ya, lafaz Allah Subhanahu wa taala ya, alam ya, ala zatil muqaddasah warrahmanir rahim. Dan kalimat ar-rahmanir rahim isman kariman, dua nama yang mulia. Ar-rahmanir rahim adalah dua nama yang mulia dari nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam nama ini mengandung sifat rahmah. Mengandung sifat rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahman, Allah Rahim. Ya, dan Allah itu punya sifat rahmah, penyayang. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang muwahhid. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang muwahhid. Maka Allah hanya menyayangi orang-orang yang bertauhid. Dengan sayangnya, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya Allah, dengan itulah dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Semua orang-orang yang mentauhidkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dengan kasih sayangnya ini dia akan diselamatkan dari api neraka. Itu kasih sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah enggak pernah sayang kepada orang kafir. Enggak akan pernah sayang Allah kepada orang kafir. Namun Allah Maha memberi. Allah Maha memberi. Dan pemberian Allah itu kepada setiap makhluk. Yang kafir juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah enggak sayang kepada mereka. Kasih sayangnya hanya kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, kepada orang-orang Islam. Ya. Namun pemberiannya Allah kepada setiap makhluk, baik manusia maupun yang kafir, hatta yang kafir, mereka dapat rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang kafir itu dapat rezeki, dapat uang, kemudian menjadi kaya karena usahanya semata. Enggak. Itu karena Allah yang kasih. Sebagai Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi. Keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap Allah tidak pernah ridha dengan perbuatan orang-orang kafir. Baik yang baik, ya, tidak pernah diridhai oleh Allah. Ya. Maka kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak akan mendapat ganjaran di hari kiamat. Karena syarat ganjaran itu diberikan ketika dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, sebaik apapun orang kafir tetap neraka. Sebaik apapun, lihat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang baik apa kepada Nabi SAW dan kepada dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun di akhir hayatnya juga enggan mengikuti Nabi SAW. Akhirnya kekal di dalam neraka. Maka sebaik apapun orang kafir itu di mata Allah tidak ada kebaikan baginya. Sebaik apapun dia, hatta dia bangun masjid, hatta dia bangun pesantren sendiri, maka tidak ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang menganggap wah baik sekali dia, cocok nih jadi pemimpin misalkan, maka enggak ada seperti itu. Orang kafir tetap kafir dan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekafirannya. Dan seorang mukmin yang fasik, yang melakukan dosa, juga tidak boleh dihukumi atau dikeluarkan dari keimanannya, karena bisa jadi dia mendapatkan hidayah dan bisa jadi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan yang akan datang
kita akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang Kashfus Syubhat dan akan memasuki poin tentang kajian Kashfus Syubhat. Berapa lagi waktunya? Menitnya? Sudah habis? Sudah selesai? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita sambung kajian kita di pertemuan yang akan datang.